Letaknya tenang itu di mana? Bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mulut. Letaknya tenang itu adalah di hati. Berdegup, berdetak, dua jari bawah sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tak berdegup, kasih tahu pimpinan, kan kapan dah siap. Disitulah letak ketenangan itu. Lalu siapa yang menurunkan ketenangan itu? Apa yang dicari orang-orang kaya, pejabat-pejabat, artis-artis di kota metropolitan, kota besar? Makin besar kota, makin hebat. Apa yang dicari? Yang dicari ketenangan. Masuk ke diskotik, masuk ke night club, dugem. Orang dugem itu yang mau dicarinya ketenangan. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Macam tahu aja Ustaz. Dengar lagu dangdut, nggak juga tenang. Masuk K-pop, nggak juga tenang. R&B, nggak juga tenang. Happy metal, nggak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru nggak tenang. Makan kecubung, mati. Yang dicari itu ketenangan. Padahal ketenangan itu kuncinya kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Yang jahat itu kolesterol, bukan. Yang jahat itu asam lambung, bukan. Yang jahat itu adalah jantung koroner, bukan. Yang jahat itu adalah akal pikiran. Pikiran itu yang jahat. Nanti kalau kau pensiun kau makan apa, anak kau makan apa, bini kau makan apa, kau nggak bisa jalan lagi, kau bisa ansuran kau banyak, semuanya kredit, mobil kredit, rumah kredit, bini kau pun hampir kredit. Yang jahat itu pikiran. Makanya apa yang membuat pikiran? Makanya ketika ke rumah sakit, kelihatannya bapak sudah jaga dietnya, makanannya sudah bagus, cuman bapak banyak pikiran. Nah, ini kita kasih obat ya. Ini obat penenang Pak. Akhirnya pas dimakan berhenti berpikir. Pas bangun berpikir lagi. Nanti kita selesai makan apa? Makan lagi Pak. Katanya. Pas bangun pikir lagi. Nanti kalau aku begini mau makan apa? Anak macam mana, menikahkan anak macam mana, digaji tak naik-naik. Ini belum cair lagi. Makan lagi Pak. Katanya tidur lagi. Makanya orang suka makan pil obat penenang. Artis-artis, pejabat-pejabat, biar supaya tenang. Pergi ke rumah, tertulis di depan rumah spiritual, mendatangkan ketenangan. Tulisannya apa? How you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu, can, bisa, stop, menghentikan, your mind. Bagaimana bisa menghentikan pikiran? Pejamkan mata, amati nafas, hembus, tarik dalam, hembus. Lupakan semua beban, lupakan anak, lupakan istri. Sudah lama lupa Pak. Tarik nafas, fokus pada nafas, tarik ke atas pelan-pelan, tahan. Kata ada yang buyar konsentrasi. Dalam Islam kita tidak diajarkan bersemedi meditasi. Kosongkan. Coba pas sedang kosong mati kau suul khatimah. Kosong enak aja kau kosong. Kita tidak diajarkan meditasi, kita tidak diajarkan minum khamar, kita tidak diajarkan pakai sabu narkoba. Kita diajarkan menyibukkan ini sehingga ini ditolong Allah untuk tenang. Asal sudah sibuk ini, makanya tadi selesai sholat saya ajak berzikir la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu Allahumma antas salam wa minkas salam wa subhanallah 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 subhanallah. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kuatkan dia di sini. Subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Ada tasbih itu 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ustadz, Habib, Kiai, Tuan Guru, saya ini sedang susah hati, sedang galau, banyak itu, banyak ini, musibah segala macam. Bagaimana? Kau bersolawat satu hari 1000 kali. Bingung orang nih, kok 1000 kali? Sebetulnya tujuannya ketika mulut bersolawat, hati ingat Nabi, ini stop. Makanya orang gila sehat. Kenapa? Dia tak berpikir. Tapi bukan saya ngajak kita gila semua. Yang kita buang dengan zikir itu adalah pikiran-pikiran negatif. Saya menemukan sendiri. Tak dapat saya dari mana? Ketika almarhumah mak saya meninggal, memang pikiran saya selalu saya menyalahkan diri saya. Kenapa kau tak bangunkan rumah mak kau? Kenapa kau tak belikan dia mobil mewah? Kenapa kau tak bawa dia jalan-jalan? Kenapa kau tak belikan dia bagus-bagus? Kenapa tak kau belikan dia emas? Kenapa tak kau kasih dia? Kenapa? Padahal sudah saya buat semua. Pikiran saya selalu menyalahkan saya. Akhirnya saya menemukan sendiri untuk menghentikan pikiran. Setiap ingat saya bacakan Al-Fatihah.
untuk almarhumah emakku. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saya baca Al-Fatihah, hati saya tenang, pikir, baru saya menemukan, oh, kalau mulut kita sibuk zikir, hati kita berzikir, pikiran kita tenang. Itulah makna ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang tarekat Naqsyabandiyah wajib satu hari 5.000 zikir wajibnya. Allah 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 Allah. Itu maka pikiran kurang, dia memikirkan yang negatif dan ditolong Allah. Allah yang menolong kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, duduk di rumah. Di komen orang di Google, di YouTube, di Instagram. Tidak ada lagi yang menenangkan. Zaman dulu jam 2 malam kita bangun tahajud tenang. Zaman sekarang bangun kita jam 2 malam sholat sunat tahajud, gol. Orang nonton Manchester United, Liverpool. Gimana kita mau cari ketenangan? Ketenangan itu bukan tengah malam. Ketenangan itu bukan di Makkah Madinah. Ketenangan itu bukan di mana-mana. Bukan menyepelekan Makkah dan Madinah. Ketenangan ada dalam dirimu dengan berzikir kepada Allah. Zikir kata guru saya 3. Yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga la ilaha illallah. Ya sesuai kondisi. Kalau kebetulan atasan nanya gimana proses kinerja, progres kerja kita ke depan, subhanallah walhamdulillah. Enggak gitu juga. Kalau sedang rapat ya ngomong lah kita. Pas berhenti, kadang orang ini kebanyakan gaya, pas dekat kawan, pas nggak ada orang main handphone. Kalau saya manusiawi aja, pas lagi tenang zikir, pas lagi kosong zikir, pas ada orang nanya cerita, ngobrol biasa. Selesai. Ini wow, dia zikir, oh, rupanya kamera online, lagi streaming. Oh, saya tengok, mak belum ada yang nonton ini. Nah, jadi zikir tak usah banyak-banyak, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Izin Ustaz, satu lagi Ustaz, dari awal. Ustaz, bagaimana peranan muslimah dalam bekerja di Makkah menjadi dakwah dan berkah dan sekalian dapat jodoh? Saya termasuk lambat menikah karena mengurus almarhumah emak. 11 tahun saya serumah. 2008 pulang kuliah, 2019 dia meninggal. 11 tahun saya urus. Jadi kalau masalah ngurus sama orang tua, tanyalah sama saya. Jadi kalau sudah ada orang mau, kita mau, tak usah tunda-tunda nikah. Tak usah terlalu banyak berteori. Saya dulu berteori, saya tanya tetangga saya, kawan, gimana Pak kita tahu bahwa orang itu jodoh kita? Kata dia, asal kita tengok bergetar itu jodoh kita. Lama kurang dong, asal tengok perempuan bergetar. Jadi tak usah cari, asal mau dia, mau kita. Nikah itu kesepakatan, tak usah terlalu banyak berteori. Cerita yang pahit-pahit dulu. Bang, aku ini kerja di Martabe, jadi kau mesti ikut aku atau aku ikut kau. Nah, jadi jangan, Pak Ustaz Somad, saya sekarang ini bingung ini. Kata suami saya ikut dia di kota tempat dia kerja, sementara saya bekerja di tempat kota saya. Kau sebelum nikah dulu ada kenalan kan? Iya, ta'aruf Pak Ustaz. Terus apa yang kalian bahas? Mie ayam, lontong sayur. Ceritakan yang urgen, yang penting-penting. Kalau udah sepakat untuk hidup bersama, sudahkah kau menemani aku sampai ajalku tiba? Setelah itu kau tunggu aku di pintu surga? Kalau kata dia, yes, I do. Udah langsung aja. Kalian yang lajang-lajang, yang laki-laki, jangan kalian datang ke rumah perempuan itu. Kalian bawa pimpinan. Jangan kalian yang ngomong petentang-petenteng, aku mau minang anak bapak. Nggak bisa gitu. Orang tua itu dia mau ngomong sama orang tua. Atau kalian cari Ustaz Iqbal Sauki, Pulungan, Ustadz kita bawa. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima orang tuh. Malah pede kali Ustadznya. Nah, selama di tempat bekerja, aslinya perempuan itu tak boleh bekerja. Perempuan itu di rumah, tapi boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Menutup aurat, berhijab. Baju jangan sempit. Karena laki-laki ini tak bisa menengok perempuan baju sempit. Error dia langsung. Jadi pakai baju longgar, pakai hijab. Yang kedua, jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Karena terciumnya bau aroma semerbak rusak juga otaknya.
Jadi laki-laki ini otaknya itu rentan. Nengok rusak, cium rusak. Tapi bukan berarti perempuan disuruh bau bawang, bukan. Ya, parfum secukupnya untuk menghilangkan bau ketiak, bau masam. Jangan sampai dipakai di sana, imam tuh lupa ayat sampai tutup. Wala ana abidum ma abattum, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadu. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, jangan berdua-duaan satu ruangan. Ruang sempit bekerja, berawal dari curhat, witing trisno, jalaran suka kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kerja dari mulai pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam sama laki orang, sama laki sendiri 2 jam. Lama-lama bingung mana laki orang, mana laki aku. Curhat ke laki orang. Habis itu mulai curhat merasa nyaman, tukar-tukar nomor, WhatsApp, makan bersama, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Kenapa bisa terjadi macam ini? Udah macam abangku, udah macam kakakku, sudah macam saudaraku, udah macam pakcikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Lalu kemudian jaga komunikasi yang baik dengan suami, dengan istri. Pulang ke rumah, bilang sama dia, aku sudah 12 jam sama orang lain, bang, maka handphone ini kumatikan. Quality time. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Kalau sudah di rumah, saya tutup. Saya jalan sama istri saya. Nanti kalau bapak ibu pergi ke mall, jumpa sama orang pakai topi, kacamata hitam, pakai masker, baju hitam, itu saya itu. Kita sering kadang jumpa di mall, Ustaz Somad ya? Mirip, gue bilang. Saya nggak tahu sedang waktu kita sama keluarga. Kapan lagi saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya? Jadi ada, kita tahu dengan, saya bilang sama istri saya, aku ini macam kain pendek. Ditarik ke kaki itu buka kepala, ditarik kepala itu buka kaki. Aku tahu kekuranganku, kelemahanku. Maka 3 hari 4 hari aku di rumah, tutup, kita jalan, kita makan, kita segala macam. Kenapa? Karena supaya begitu juga dengan bapak dan ibu yang sudah sibuk ini, kalau pulang kasihlah. Jangan lagi sudahlah kerja di kantor urusan ini, sampai ke rumah main handphone juga lagi. Datang istrinya mau ngobrol, di fotonya ada orang resek ganggu aja. Nah, karena kebersamaan. Mungkin ibu duit banyak, perempuan, wanita karir, sekolahnya tinggi, tapi di rumah suamimu tetaplah imam. Kasih tahu sama dia, bang, memang aku ini anak orang kaya, sarjana, duitku banyak. Kau kan memang salah satu asnaf dari 8 fakir miskin. Tapi walaupun begitu kau tetap imamku, bang. Kau kan tahu aku kerja di tempat tambang emas kan? Jangankan duitku ini, bang, nyawa aku kasihkan ke kau. Satu-satunya kesalahanku, laki-laki kepala rumah tangga, dia ingin dihormati dan dimuliakan. Satu-satunya kesalahanku hidup ini, bang, satu, mencintaimu. Dunia ini hampa kalau kau tak ada, bang. Laki-laki suka kali dia ngomong, betul kan, Pak? Alah, malu pula orang ini. Nah, walaupun ibu kaya, duitnya banyak, ada asisten rumah tangga di rumah, tapi kalau untuk masak, aku tak bisa masak, Pak Ustadz sibuk. Biarkan asisten itu masak, tapi untuk meletakkannya ke piring, mengasih garamnya, menyajikan ke dia, dimakannya, memang sedap buatan kau ini ya. Siapa dulu mamanya? Ya, kan? Airnya sama, gulanya sama, tehnya sama, kompornya sama, termosnya sama, tapi rasanya bisa beda kalau ibu yang menyajikan. Jangan sampai nanti suami itu berubah rasa. Pas mau Idul Fitri, pulang pembantu, bukan cuma anak itu nangis, laki pun menangis. Baru kalian tahu rasanya. Berapa banyak sekarang laki-laki berselingkuh karena istri terlalu kaya, terlalu hebat, terlalu kuat. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah dilemahkan, psikologisnya terganggu. Senapang angin pun tak hidup. Pas ditanya, ditangkap sama polisi, kenapa kau berselingkuh? Saya lebih tertarik dengan pembantu saya daripada istri saya. Kenapa? Psikologisnya terganggu. Makanya kalian perempuan yang berkarir yang hebat, muliakan suami kalian. Bilangkan, kaulah imam. Kalau tak ada kau, aku tak bisa sembahyang, bang. Itu tidak bohong. Memang kalau tak ada imam, cuma mau sholat. Muliakan dia, besarkan hatinya, hebatkan dia. Aku ini nggak ada apa-apanya. Aku ini anak orang susah. Sementara kau anak orang kaya, kau bekerja di tambang emas. Tak usah sebut-sebut itu, bang. Emas itu bagiku hanya setumpuk tanah busuk. Kau lah yang paling mulia. Nah, gitu. Kau lah pangeran kodokku, bang. Itu yang dapat saya sampaikan subuh ini.
Saya sangka tadi tak bisa lama-lama tausiah ini. Rupanya bersama dengan orang-orang yang hatinya tulus ikhlas ini, ngomong pun bisa panjang lebar. Kenapa? Karena yang ada di hadapan saya ini orang-orang yang amanah. Amanah itu A-nya akidah, M-nya adalah mujahadah. Ustaz kok tahu? Itu ada tulisannya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Akhirnya kita masih bersama, masuk surga bersama Rasulullah.